Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Syarika. Mohon bantuan untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya ingin bercerita tentang seorang teman saya yang bernama Rani. Nah, di mana Rani ini ingin sekali membuka mata batinnya, ingin sekali membuka indera keenamnya, dengan alasan bahwa si Rani ini sangat merindukan ayahnya yang sudah tiada. Nah, pada suatu hari si Rani mendatangi seorang ahli spiritual. Dia meminta kepada ahli spiritual tersebut untuk membuka mata batinnya. Akhirnya singkat cerita, mata batin si Rani ini dibuka. Jadi otomatis si Rani ini bisa melihat hal-hal gaib, hal-hal yang kasat mata. Jadi ketika pulang dari sana, ketika memasukin pintu rumahnya itu si Rani itu melihat seorang jin Islam yang bersorban putih. Si Rani ini kaget, tapi karena dia merasa dia harus kuat gitu kan. Jadi dia sudah membuka mata batinnya, berarti dia harus kuat gitu kan. Nah, pada keesokan harinya si Rani ini ingin berziarah ke makam ayahnya. Jadi si Rani ini pergilah ke pemakaman umum. Ketika sampai di pemakaman umum itu, si Rani kaget. Dia melihat pemakaman itu sangat ramai sekali seperti pasar. Ramai sekali. Jadi begitu luasnya area pemakaman itu, dia melihat sangat ramai sekali. Semua orang di sana ada duduk, ada yang apa, tapi mereka diam, tidak ada suara. Jadi semua perkuburan yang ada di pemakaman itu semuanya berdiri. Seperti patung gitu. Jadi si Rani ini mengurungkanlah niatnya untuk berziarah ke makam ayahnya. Jadi si Rani ini tidak jadi ziarah ke makam ayahnya. Dia balik lagi ke rumah, gitu kan. Nah, sepertinya si Rani ini belum kuat untuk melihat hal-hal seperti itu. Ketika malam harinya si Rani ini keluar dari rumah dan dia berjalan-jalan. Dia ingin ingin melihat diri dia, apa yang bisa dia lihat pada malam hari. Nah, di malam hari itu dia bisa melihat hal-hal yang aneh gitu. Seperti ada anak kecil di atas pohon, ada anak kecil lagi berlari bermain-main, ada apa? Sosok kuntilanak, ada sosok pocong, genderuwo, semua bisa dilihat dia. Jadi si Rani ini merasa ketakutan gitu. Jadi setelah dibuka mata batinnya ini, si Rani ini ketakutan. Dia bisa melihat hal-hal seperti itu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Nah, akhirnya dia balik lagi ke rumahnya, dan dia istilahnya menguatkan diri, ingin sekali dia berziarah ke makam ayahnya karena dia sangat rindu kepada ayahnya. Dan ketika dia sampai di pemakaman lagi, dia melihat semua pemakaman itu ramai sekali. Semua orang berdiri mematung di sana. Nah, akhirnya si Rani itu pun kembali mengurungkan niatnya untuk berziarah ke makam ayahnya itu. Singkat cerita, si Rani ini tidak sanggup untuk melihat hal-hal itu setiap hari, setiap malam dia melihat hal seperti itu yang aneh-aneh, yang seram-seram gitu kan. Nah, jadi akhirnya si Rani ini tidak sanggup untuk meneruskan membuka mata batinnya. Jadi singkat cerita, si Rani ini pergilah ke ahli spiritual tadi untuk menutup kembali mata batinnya. Jadi si Rani ini menutup mata batinnya kembali. Dia tidak tidak sanggup untuk melihat hal-hal gaib seperti itu. Jadi begitulah cerita dari Rani tentang keinginannya untuk membuka mata batinnya, walaupun akhirnya dia menutup kembali mata batinnya karena dia merasa tidak sanggup untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan saya pun mendengar ceritanya merinding juga ya kan. Saya membayangi di pekuburan ramai orang itu, saya juga takut gitu kan. Jadi setelah si Rani ini menutup kembali mata batinnya, menutup kembali indera keenamnya, akhirnya hidup si Rani akan lebih tenang, jauh lebih tenang gitu kan. Jadi dia akhirnya kembali seperti semula, menutup mata batinnya, dan dia tidak bisa lagi melihat hal-hal aneh. Jadi begitulah cerita dari sahabat saya Rani. Terima kasih untuk ceritanya pagi hari ini. Semoga cerita Rani tadi menjadi bisa menjadi semoga cerita si Rani itu bisa menghibur kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.